Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak bapak semuanya. Apa kabar anak bapak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Kembali lagi bersama Bapak Firdaus. Kita belajar budaya Melayu Riau. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak Bapak simak dan pahami video pembelajaran berikut. Materi kita hari ini yaitu bab 4 Sungai Kalimunting. Tujuan pembelajaran yang pertama, menerangkan hal ihwal Sungai Kalimunting. Yang kedua, menerangkan kabupaten yang ada di Sungai Kalimunting. Sebelum Sungai Rokan bernama Rokan, nama dahulunya adalah Sungai Kalimunting. Sungai ini melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulu di Rokan Hulu. Sungai ini berperan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Sungai ini terbelah menjadi dua sungai besar, yaitu Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Kedalaman sungai Rokan rata-rata mencapai 6 hingga 8 meter dengan lebar 92 meter. Daya tarik sungai ini adalah alam hijau yang membentang di daratan tinggi serta deretan bebatuan di sepanjang aliran sungai ini. Apabila air pasang, biasanya terjadi gelombang bono. Gelombang ini menyapu apapun di sepanjang aliran sungai, hingga terkadang mengakibatkan sampan pecah atau kapal menjadi karam. Gelombang bono ini terjadi karena arus surut sungai menuju laut bertemu dengan arus pasang dari laut. Ketika masa bulan purnama, maka gelombang bono yang terjadi akan semakin tinggi pula. Ikan yang hidup di aliran Sungai Rokan sama dengan jenis ikan yang hidup di sungai lainnya. Namun, buaya muara, buaya terbesar di Selat Melaka, mampu masuk jauh ke dalam Sungai Rokan hingga 200 km jauhnya. Makanya, rumah maupun pondok yang ada di tepi Sungai Rokan sengaja pancangnya dibuat setinggi 3 meter lebih. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari serangan buaya muara. Kendaraan air berupa sampan, pompong, kapal, bot ataupun yang lainnya dapat ditemukan di Sungai Rokan. Namun, kapal-kapal besar hanya dapat singgah di bagan Siapi-api saja, karena kedalaman sungai tidak memungkinkan untuk kapal-kapal besar. Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota yang terdapat di aliran Sungai Rokan, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Negeri Seribu Kubah. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari perairan Selat Malaka hingga di pertengahan aliran Sungai Rokan. Kabupaten ini dibentuk pada 4 Oktober 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ibu kotanya yang pertama adalah di Ujung Tanjung, kemudian dipindahkan ke Bagan Siapi-api. Adapun tempat wisata yang terdapat di Rokan Hilir antara lain Kota Bagan Siapi-api,
Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir ini terletak di muara Sungai Rokan, memiliki banyak bangunan lama sebagai bukti sejarah. Bahkan terdapat juga bekas pelabuhan lama yang membuktikan bahwa kota ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Yang kedua, Bono Sungai Rokan. Para pelaut dan nelayan sangat takut bila bertemu dengan Bono, sebab jika salah dalam hitungan bisa mengakibatkan kapal atau sampan menjadi pecah. Namun, ketakutan yang dirasakan berangsur hilang ketika sekarang ini banyak terlihat masyarakat setempat yang bermain sampan ketika gelombang Bono datang. Yang ketiga, Pulau Jemur. Kawasan Pulau Jemur merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang melingkar, sehingga bagian tengahnya merupakan laut yang tenang. Laut tenang ini menjadi tempat berlindung bagi nelayan ketika terjadi angin kencang dan ombak besar. Pulau Jemur menjadi tempat yang cocok untuk penyu bertelur. Selanjutnya, batu belah batu bertangkup. Bentuknya seperti kerang raksasa yang sudah membatu. Menurut cerita disebutkan bahwa batu ini pada mulanya merupakan binatang hidup sejenis kerang. Kemudian oleh orang Portugis dicurahkan air kapur yang cukup banyak ke dalamnya sehingga mati dan menjadi batu. Yang terakhir, Desa Rantau Bais. Desa yang letaknya tidak jauh dari jalan lintas Pekanbaru Medan ini memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi keindahan alam, budaya, bahkan adat istiadat. Di desa ini kita dapat melihat rumah-rumah lama dengan arsitektur Melayu tradisional. Adapun oleh-oleh yang dapat kita bawa dari Rokan Hilir antara lain adalah ikan asin, udang kering, belacan, dan produk olahan laut lainnya. Namun yang selalu ditanyakan orang-orang adalah kacang pukul. Latihan. Yang pertama, apa nama Sungai Rokan dahulunya? Nomor 2, berapa kedalaman Sungai Rokan? Yang ketiga, tuliskan 3 tempat wisata yang terdapat di Rokan Hilir. Yang keempat, mengapa gelombang Bono bisa terjadi? Yang kelima, kapan Kabupaten Rokan Hilir terbentuk? Terima kasih anak-anak Bapak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.